Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UPIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Hamdan Wadi Panjang. Saat ini mengajar di SDN 1 Kabupaten Kecamatan Pelinggabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UPIN pada kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, karena tema kita ini berhubungan dengan kebersihan, kita tepuk dulu ya, supaya kita semangat di dalam belajar. Tepuk sampah. Sampah plastik, sampah plastik, sampah daun. Ayo kawan, kita jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, pada tempatnya. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, silakan duduk. Sebelum kita mulai, kita mengabsen dulu. Kaira Maisara, ya, besar suaranya ya supaya ibu guru tahu. Ladi, nah. Faiz, Muhammad Adira Pairus, Muhammad Rizki, Muhammad Teguh, Muhammad Hatami, Muhammad Ramadhanu, Muhammad Nami Rizki Ramdhani, Putri Abika Arinadi, Raya, Rizka Salsabila, Rizki Malik, Siti Rohuda, Suryani, Zara, Khairan, Dafa. Siapa yang udah masuk hari ini? Nah, semua masuk, alhamdulillah, alhamdulillah ya, semua masuk. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sekarang setelah kita menyemangatkan diri, kita berdoa dulu. Coba salah satu temannya yang membaca doa, Hanifah maju. Ayo, yang mimpin doa ya. Siap berdoa. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini adalah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, duduk semua. Sekarang ini kita akan belajar tema 4 ya, tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Coba
matematika. Perhatikan anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Melalui kegiatan menyimak teks dibacakan, siswa dapat menyebutkan kosakata pada teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat, lingkungan di sekitar kita. Coba saya tanya, apakah di rumahmu banyak sampah atau bersih? Bersih. Angkat tangan yang rumahnya bersih. Nah, bersih. Coba siapa yang bisa menjawab? Apa itu rumah bersih? Jawab. Rumah yang tidak ada kotor. Rumah yang tidak ada kotorannya, itu namanya rumah bersih. Kita bisa membedakan mana yang rumah kumuh dengan rumah yang bersih. Kalau yang kumuh itu yang banyak sampah. Coba sekarang siapa yang mau maju membaca tentang halaman rumah kumuh yang harus dibersihkan? Ya. Coba Hanifah maju coba. Coba ya, kita dengar ya, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Coba. Coba dengar temannya sedang membaca. Ayo membaca, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, tepuk tangan untuk Hanifah. Siapa lagi yang mau membaca, angkat tangan. Ayo coba daus, ayo. Ya, kita baca dulu ini supaya kita bisa menjawabnya nanti. Ayo membaca, halaman rumah kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah terjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya jika perlu. Sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram adalah pupuk kompos. Setiap hari pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Apa yang kita dapat berdasarkan teks tersebut? Ya, apa yang menyebabkan halaman rumah menjadi kotor? Sampah. Ya. Apa yang kita lakukan? Harus rajin menyapu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kalau kita mau dia itu baik, menjadi asri, kita merawat tanaman di sekitar. Kamu tahu nggak perbedaan rumah kotor dengan rumah bersih? Ya? Kamu tahu perbedaan rumah kotor dan rumah bersih? Nah, ya. Nah, ini rumah kotor yang ini kelihatan rumah kotor. Ya? Kotor atau bersih ini? Kotor. Nah, kelihatan sampahnya berserakan. Kemudian rumah itu banyak debu, ya. Nah, bagaimana cara kita membuat lingkungan di rumah di atas supaya dia bersih? Kita sapu. Apakah banyak
kotor. Coba saya tanya sekarang, setelah kita belajar membaca juga sudah tadi, coba saya tanya, coba sebutkan ibu guru alat-alat yang kita pakai untuk membersihkannya. Apa lagi? Apa lagi? Bulu ayam. Apa lagi? Ya, ya. Apa lagi? Ya. Siapa yang bisa menulis bentuk keset? Siapa yang bisa menuliskan ibu guru bentuk keset? Welcome, lanjutkan nih. Bisa? Ada kesetnya balik? Ada kesetnya? Siapa yang punya keset di rumah? Coba Hanifah, ada kesetnya di rumah. Buatkan bentuk kesetnya. Bagaimana bentuk kesetnya? Ya? Nah, sudah nampak ini keset, ya? Coba, yang mana coba kesetnya Hanifah? Yang mana? Yang ini? Nah, coba buatkan ibu guru. Nah, kalau ini handuk ya, coba buatkan. Nah, itu namanya apa anak-anak? Nah, coba lihat bentuk keset ini. Lihat. Duduk Hanifah. Tepuk tangan kepada Hanifah. Nah, sekarang kita lihat ini bangun datar ya, bangun datar ya. Mana sisinya? Mana sudutnya? Mana sisi? Mana sudut? Sisi. Nah, kita sudah tahu bentuknya ini segi apa? Segi apa namanya? Nah, persegi panjang ya. Ini merupakan alat kebersihan ya, yang berkaitan dengan numerasi. Yang tadi literasi kita adalah bahasa, bagaimana alat kebersihan. Sekarang kita masuk ke numerasinya ya, yaitu matematika ya. Yang mana nama sisi? Coba ini, mana nama sisinya ini? Ini sisi. Yang ini garisnya ini sisi ya. Kita tulis di sini apa? Sisi. Berapa sisinya? Berapa sudutnya? Sudutnya 4. Berapa titik sudutnya? Bisa kira-kira ini? Bisa. Nah, bagaimana modelnya kalau jajaran genjang? Nah, ini namanya apa? Jajaran genjang ya. Nah, berapa sisinya? 4 ya. Berapa sudutnya? 4. Kemudian titik sudut. Ini namanya titik sudut. Pertemuan garisnya. Titik sudut. Berapa? 4. Siapa yang bisa? Angkat tangan, saya tunjuk. Angkat tangan, saya tunjuk. Nih, coba yang paling kecil. Nah, ini namanya persegi. Nah, sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya berapa? Tepuk tangan. Sekarang saya berikan tugas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba lihat, lihat ibu guru ini. Kamu hitung ini berapa sisinya, berapa sudutnya, berapa banyak titik sudut. Kamu jawab di samping di sini. Di sini ada titik-titik, ya. Boleh dikerjakan sama-sama karena ini berkelompok ya. Coba bersama-sama. Langsung dijawab ya. Ayo, siapa yang paling pertama jadi kita kasih bintang. Tuh, kerjakan. Ini yang pertama jadi kelompok 4. Yang kedua kelompok siapa? Kelompok ketiga. Ayo mana?
Ini kelompok 2 ini. Tinggal satu kelompok. Tinggal kelompok 1 ya. Kita bernyanyi dulu sebentar ya. Dipimpin oleh salah satu temannya ya. 1, 2, mulai. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumah, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Terima kasih lagu sampah ya. Buang sampah di tempatnya ya. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Berapa sisinya? Berapa sudutnya? Berapa titik sudutnya? Coba yang ini belum maju coba. Coba. Siapa namanya ini? Alvin? Alvin. Sisinya 1, sudutnya 0. Kemudian titik sudutnya 0. Tepuk tangan untuk Alvin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ya kelompok 1 ini apa? Kelompok 1 udah selesai ya. Udah selesai. Setelah selesai, kita dengarkan dulu hasilnya. Ya, apakah betul ya ini? Kita suruh satu kelompok perwakilan untuk membaca pekerjaannya di depan ya. Coba kira-kira siapa temannya yang disuruh mewakili ke depan? Satu kelompok 1. Ya semua bisa berarti ya. Nanti Bu Guru sebutkan kalau semua bisa. Coba yang mendapat bintang pertama angkat tangan yang ini. Ya. Yang ini. Coba perwakilan Nawafil yang membacakan nomor 1. Nomor 1, ayo langsung ditulis ya. Langsung ditulis. Kemudian siap-siap. Kelompok 2. Apa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nah, ini kelompok pertama jadi ya. Coba kita buktikan, kita hitung sisinya. Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya 5. Betul ya. Coba kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Sekarang siapa perwakilan kelompok? Ya. Coba yang ini. Nah, sisinya 5, sudutnya 5, kemudian titik sudutnya 5. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian kelompok 2. Siapa perwakilannya kelompok 2? Siapa? Siapa? Aida ya, Aida ayo. Betul. Kelompok 2 tadi ya. Siap-siap. Siap-siap kelompok 1. Siapa perwakilannya nanti kelompok 1? Siapa lagi nih? Tinggal kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Lihat. Sisinya katanya 12. Kemudian sudutnya 12. Kemudian titik sudutnya 12.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 10? Ya? Kok 10? Coba kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul, tepuk tangan. Kelompok 2 12. Kemudian sudutnya kita hitung. Mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudutnya 12 ya. Kemudian kita hitung titik sudutnya ya, supaya jelas ibu guru buatkan ya. Coba mana nama titik sudut? Coba lihat ke muka semua. Lihat. Hitung semua. 1, 2, 3, 4. Mana suaranya? Mana suaranya? Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Titik sudutnya 12. Bisa kira-kira? Bisa semua? Tinggal kelompok 1. Siapa perwakilannya maju? Ayo. Cepat dibuat ya. Perhatikan temannya supaya semua bisa. Harus semua bisa. Perhatikan. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1. Daus. Udah bisa? Nah, bisa. Ini bisa? Ya, siap. Ya, betul aku salah kelompok A. Satu gitu. Betul. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, berarti sudah selesai untuk numerasi kita. Matematika. Sekarang coba kita jawab bersama literasinya yang tadi saya bagikan ya. Kita supaya harus semua bisa ya. Nah, di sini kelompok 4. Karena kelompok 4 ya. Nah, kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keluarga, keberagaman di rumah ya. Keberagaman di rumah. Kira-kira di saat apa atau bagaimana kita bersama ibu, bapak, kakak, dan adik? Coba jawab semua. Perhatikan. Di saat sholat berjamaah ya. Bersama bapak enggak sholat berjamaahnya? Nah, bersama. Nah, kemudian tempatnya harus bersih. Kemudian di saat bagaimana yang kedua? Nah, pergi rekreasi juga ya, kita bersama keluarga. Kemudian di saat apa lagi? Nonton bersama. Kemudian ya. Nah, sekarang coba terakhir ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya tanya dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siap kelompok 4? Siap kelompok 4? Kelompok 4
Ya, siap menjawab? Ya. Sekarang sebelum kita tutup pelajaran, Ibu Guru tanya, dari awal pembelajaran tadi sampai akhir, kira-kira apa yang tidak disenangi atau apa yang belum dimengerti? Yang mana belum dimengerti? Ya? Coba? Coba yang perempuan. Yang mana belum dimengerti? Mana yang tidak disenangi dan mana yang disenangi? Ya? Coba. Mana yang belum dimengerti? Semua mengerti? Semua mengerti? Ya, mengerti semua ya? Supaya nanti kalian anak-anak bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya ya. Nah, coba lihat papan tulis sekali lagi, lihat ya. Coba sebutkan apa saja kesulitannya di saat menjawab soal tadi. Apa kesulitannya? Hah? Tidak ada ya. Tentang menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Apakah sudah paham? Paham. Bagaimana yang terakhir ini soalnya? Bagaimana perasaan kalian hari ini terkait media pembelajaran dan proses pembelajaran? Ya? Bagaimana perasaannya, senang atau tidak? Senang ya. Oleh karena itu, kalau sudah senang, kalau sudah paham, bagaimana kalau kita istirahat atau kita pulang? Ini udah jam pulang? Pulang, jam pulang? Ya. Yang kelompok 1 perhatikan, kelompok 4 kita belum pulang karena kelas 2 masuk siang, berarti kita keluar main dulu. Nanti masuk lagi. Kita pulang sama dengan kakak kelasnya karena kita kan masuk siang. Kalau masuk pagi berarti kita keluar main dulu ya. Kita keluar main ya. Ya, jajan dulu nanti kemudian masuk lagi. Coba yang laki baris dulu di sini, baris ya.